Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrarar Quran. Waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa anin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini pengajian di bulan suci Ramadan ya memang beda dengan pengajian-pengajian biasanya di luar bulan suci Ramadan. Ya Bapak Ibu sekalian, paling tidak yang membedakan saya duduk di atas kursi. Yang sebelumnya biasanya saya duduk di bawah. Ya, saya juga nggak. Ya mohon maaf ya kan, ini bukan inisiatif saya, tetapi sepertinya inisiatif pengurus masjid. Ya, Bapak Ibu sekalian, pengajian di bulan suci Ramadan juga ya kan beda dengan pengajian yang biasanya kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Bahkan dari sisi materi sekalipun ini beda. Jadi Pak Haji, tadi walaupun sudah diralat dari hadis ke tafsir, itu juga masih salah. Karena ternyata materi yang diminta kepada saya untuk menyampaikannya bukan juga hadis, bukan juga tafsir, ya kan? Saya diminta untuk menyampaikan yang ini sebenarnya babnya itu bab fikih, ya kan? Ya, jadi saya diminta, ya karena saya kan sesuai dengan permintaan saja, ya kan? Saya suruh menyampaikan bab tentang zakatul fitri, ya kan? Oleh pengurus masjid, ya. Kalau berbicara tentang zakatul fitri, ada enggak dalam Al-Quran? Ya memang ada, walaupun tidak secara spesifik, ya kan? Ayat-ayat tentang zakat dalam artian umum memang ada dalam Al-Quran, ya. Contoh kalau kita baca ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ayat ini walaupun yang tersebut dalam redaksinya itu sedekah, tetapi sedekah yang dimaksud dipahami oleh banyak ulama sebagai ibadah zakat. Ada ayat innamas shadaqatu, lagi-lagi zakat dibahasakan dengan sedekah. Ya kan, kalau kita baca redaksi Al-Quran, ya kan Bapak Ibu sekalian, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini, itu berkaitan dengan asnaf samaniyah, ya kan, kelompok 8 atau 8 kelompok, ya kan, kelompok 8 atau 8 kelompok, kelompok 8 ya, artinya 8 kelompok, ya kan, 8 jenis, ya kan, yang memang mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ini pun zakat dalam artian umum, tidak dalam artian khusus zakatul fitri. Ya, kalau sudah berbicara teknis, kalau sudah berbicara rincian zakat atau ibadah-ibadah yang lainnya, itu pembahasannya itu kerap kita dapatkan dalam bab-bab fikih, Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya kalau ayat-ayat Al-Quran itu berbicara secara umum-umum saja, banyaknya seperti itu, walaupun ada juga yang dirinci, ya. Tetapi secara kebanyakan kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran itu membahas apapun secara umum-umum saja, secara general. Tapi kalau sudah urusan teknis, rincian, ya kan, itu sering sekali kita dapatkan pembahasannya itu dalam bab fikih, ya kan. Bapak Ibu sekalian, zakatul fitri, ya, ini ibadah tahunan ya Bapak Ibu sekalian.
Ada nggak yang membayar zakat fitri misalnya bulan Syawal? Ada nggak? Nggak ada ya. Semuanya bayar zakat fitri pas Ramadan, ya, atau mendekati berakhirnya Ramadan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kebiasaan membayar zakat. Ada yang sudah bayar zakat fitri? Hah? Ada, tapi masih sedikit kan, Pak Haji? Biasanya numpuknya itu ya di akhir-akhir Ramadan, ya kan? Itu ada penumpukan berkaitan dengan pembayaran zakatul fitri. Zakatul fitri memang secara definisinya, Bapak Ibu sekalian, ya, az-zakatul lati tajibu bil fitri min Ramadan. Memang zakat yang memang itu diwajibkan karena kita sudah berakhir menjalankan ibadah puasa Ramadan, ya kan? Ya, zakat fitri ini diwajibkan, ya kan? Karena kita sudah berbuka dengan puasa Ramadan atau kita sudah mengakhiri puasa bulan suci Ramadan, ya, maka diwajibkanlah setelahnya itu kita membayar zakatul fitri. Makanya kenapa fenomena pembayaran zakatul fitri itu ada pada bulan suci Ramadan, karena memang ada keterkaitan antara ibadah yang kita kenal dengan istilah zakatul fitri dengan ibadah yang kita kenal dengan puasa bulan suci Ramadan. Wa hiya wajibatun ala kulli fardin minal muslimin. Hukumnya wajib, ya kan? Ya, wajib atas setiap orang muslim. Selama dia muslim, hukumnya wajib. Shaghirun au kabirun, baik itu dia ini masih anak-anak maupun sudah berumur dewasa. Zakarun au unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bahkan ya, hurrun au abdun, baik itu dia orang merdeka maupun dia hamba sahaya. Jadi kalau ada hamba sahaya, ya kan, kalau ada masih ada budak misalnya kan gitu kan, dia juga ya wajib untuk membayar yang namanya zakatul fitri, walaupun yang membayarnya itu atas nama budak itu adalah tuannya. Ya, ini berkaitan dengan zakatul fitri ini. Ini yang membedakan zakatul fitri dengan zakat lainnya yang kita kenal dengan ada namanya zakatul mal, ya kan? Itu yang membedakan. Kalau zakatul mal, ya kan, itu ada nisabnya, Bapak Ibu sekalian. Tidak semua orang terkena kewajiban membayar zakatul mal. Ada ketentuannya. Tapi tidak dengan zakatul fitri selama dia muslim, ya kan? Ya, bahkan orang baru lahir, ya kan, bapak ibunya muslim dan anak ini terlahir dalam lingkungan Islam, bisa dipastikan agamanya itu Islam walaupun dia belum ngerti, tetapi dia terlahir di dunia ini sudah memasuki waktu membayar, waktu wajib membayar zakat, ya kan, ya dipastikan sebelum pelaksanaan Idul Fitri lah. Nah, nanti ada pembahasannya kan gitu kan, perbedaan di antara ulama, tetapi gampangannya dia lahir sebelum azan, bukan azan Idul Fitri itu, sebelum dimulainya pelaksanaan Idul Fitri, maka dia terkenai kewajiban untuk membayar zakatul fitri, walaupun ya tentunya yang membayarkannya itu adalah bapak atau ibunya, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Sampai anak-anak yang baru kan dia lahir kan, ya kan, walaupun bayi tetapi juga manusia kan, terkenai kewajiban untuk membayar zakatul kan dia tidak puasa walaupun dia tidak puasa, ya kan, ya. Kan tadi disebutkan kabir au shaghir. Zakat fitri itu diwajibkan
ya baik itu untuk orang dewasa maupun anak-anak. Artinya apa? Baik mereka yang sudah terkenai kewajiban menjalankan ibadah puasa seperti orang dewasa, atau mereka yang belum terkenai kewajiban melakukan ibadah puasa dari kalangan anak-anak. Ya. Rawal Bukhari wa Muslim an Umar radhiyallahu anhuma qala. Nah, ini tentunya landasan hukumnya apa? Oh, banyak. Ya kan? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan ya zakat fitri, ya kan? Ya, disebabkan karena ya ibadah Ramadan tadi, ya kan? Ya, so'an min tamarin, ya besarannya 1 so'. Ya, so' itu memang berapa banyak 1 so' itu Bapak Ibu sekalian, para ulama. Ini kalau sudah ngomongin rincian ya kan? Kalau babnya fikih ini Bapak Ibu sekalian, itu aqwal, ada banyak pendapat. Ya kan? So' itu ada yang bilang 2,1 kilogram kisarannya. Ada yang 2,7 kilogram kisarannya. Ya kan? Ya kita ambil jalan tengah saja 2,5. Antara dua pendapat, antara 2,1 dan 2,7. Ya kan? Kita ambil jalan tengahnya 2,5. Atau bahkan ya kalau memang kita berkemampuan, namanya ini adalah kebaikan Bapak Ibu sekalian, ya kan, menambahkan dari apa yang dikatakan oleh ulama, kita ambil pendapat yang paling tinggi sekalipun 2,7, ya kan, kita tambahkan dari sekedar membayar 2,7 kilogram. Itu prinsipnya lebih baik dalam hal ini, ya kan. Jadi ibadah yang sifatnya maliyah, ibadah yang sifatnya apa artinya berkaitan dengan materi, Bapak Ibu sekalian, ya kan, kita tambahkan dari ketentuan itu adalah jauh lebih baik. Makanya kan bayar fidyah kalau kita ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lakum. Fidyah kan ketentuannya ya 1 hari tidak berpuasa, 1 orang miskin kita kasih makan. Ketentuannya kan seperti itu, ya kan? Fidyatun ta'amu miskin, ya kan? Ya. Tetapi kan kata Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, ya kan? Ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lakum. Tetapi kamu melebihkan, ya kan? Ya, dan kamu berkemampuan. Ya, misalnya tidak berpuasa sehari, gantinya kita bayar fidyah ya 1 hari misalnya 10 orang karena memang kita mampu. Itu adalah jauh lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala di ayat itu. Sama seperti halnya ya ibadah yang sifatnya maliyah, materi, harta, ya kan. Ketentuannya 1 so' merujuk kepada pendapat ulama, anggaplah yang paling tinggi mengatakan bahwasannya 1 so' itu 2,7, tapi kita lebihkan, boleh enggak? Nah, itu lebih baik. Tapi tidak juga kemudian kalau begitu kita sholat subuh tambahkan 1 rakaat 3 menjadi lebih baik. Itu ya kan, 2 kan, 3 kan Fatihahnya nambah 1, ya kan, tasbihnya nambah, semuanya nambah semuanya kan. Ya kan, bacaan-bacaan sholat kan, doa, wirid itu kan tambah semuanya. Ya enggak juga. Ini sifatnya ini ibadah ini kan kata Rasul berkaitan dengan sholat itu apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau sholat lihat kepadaku kata Rasulullah. Sholat sebagaimana aku sholat. Artinya jangan nambah-nambahin. Walaupun saya lagi senang sholat nih, ya kan. Duhur jadi 8 rakaat, ya kan? Itu nggak bisa. Tapi kalau zakat yang sifatnya ini maliyah, materi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu kita tambahkan adalah jauh lebih baik.
ya kan? Nah, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan sa'an min tamarin, ya satu sa', ya kalau orang Arab ya tamar. Tamar itu apa? Korma, ya kan? Au sa'an min sya'ir, atau ya satu sa' dari gandum, ya kan? Ya, adal abdi wal hurri wal dzakar wal unsa wal saghir wal kabir minal muslimin. Ya tadi sudah saya jelaskan siapa saja yang terkenai kewajiban untuk melakukan apa? Zakat fitri. Semua dari kalangan orang Islam, kalau dia muslim, baik itu dia anak-anak, dewasa, hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, semuanya terkenai kewajiban. Karena memang kenapa beda zakatul mal dengan zakatul fitri? Karena zakatul fitri ini kan dari sisi besaran yang harus dikeluarkan juga insya Allah tidak memberatkan. Kecuali misalnya ada orang yang dia tidak punya duit, tidak ada yang untuk makan dia dalam satu hari satu malam, nggak ada, memang nggak punya duit sama sekali. Apakah dia terkenai kewajiban melakukan zakatul fitri? Dalam kondisi seperti ini tentunya tidak. Ya kan, jadi nggak ada duit, itu yang ada hanya makan untuk misalnya sehari saja, nggak ada, ya kan? Untuk hari yang kedua udah nggak ada itu, ya kan? Orang yang seperti ini tentunya, dan satu dua sepertinya yang kayak gini ini kan, Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah ya masih ada lah untuk kita bayarkan untuk zakat fitrah, bukan zakatul mal ya Bapak Ibu sekalian, ya kan? Maka kita tunaikan kewajiban untuk melakukan zakat fitrah. Apa hikmah disyariatkannya zakat fitrah? Ya, syuri'at zakatul fitri fi Sya'bana min as-sanati ats-tsaniyati min al-hijrah. Jadi kalau kita baca sejarahnya, zakat fitri sama seperti zakat yang lain-lainnya, salat, apa artinya haji, Bapak Ibu sekalian, bahkan termasuk puasa, itu dalam sejarahnya itu baru disyariatkan ya pada paruh kedua dari kenabian, bukan di awal-awal masa kenabian. Di awal-awal masa kenabian itu ya ayat-ayat yang turun kita tahu itu berkaitan dengan penguatan keimanan, berkaitan dengan pelurusan akidah umat. Itu didominasi ayat-ayat kewajiban-kewajiban yang diturunkan di awal masa kenabian itu seputar itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau tadi haji, puasa, zakat, ya kan, itu baru disyariatkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah ke kota Madinah, tepatnya di bulan Sya'ban, berkaitan dengan zakatul fitri. Di bulan Sya'ban ya, dari tahun kedua dari kenabian, itu zakat fitrah, itu diwajibkan. Apa hikmahnya? Tuhratan lis-shaim. Di antaranya apa? Sebagai media pensuci bagi orang yang berpuasa. Ya, mimma asa ayyakun waqa'a fihi minal lagwi warrafath, ya, karena bisa jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa ada hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan saat kita berpuasa masih tetap kita lakukan, ya kan? Melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat saat kita berpuasa. Ada mungkin perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak senonoh, itu masih sering terucap ketika kita sedang melakukan ibadah puasa. Maka berkaitan dengan hal-hal yang bisa mengurangi kualitas ibadah puasa kita ini, dengan kita membayar zakat, mudah-mudahan zakat fitrah yang kita bayarkan itu bisa mensucikan ibadah puasa, bisa lebih menyempurnakan ibadah puasa kita, ya kan? Ternyata gampang sekali ya, sekalian, hanya membayar satu sok, ya kan? Sebutlah, ya kan, kalaupun kita tambahkan hanya membayar 3 kilogram,
Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Ya kan? Ini bagian dari yang harus kita syukuri. Media untuk menyempurnakannya itu tidak susah, kok masih ada kita yang tidak mau membayar zakat fitrah. Itu kan keterlaluan Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Ya. Di samping tadi untuk mensucikan orang yang sedang menjalankan ibadah puasa tadi, ya kan, walitakuna aunan lil fuqara'i wal mu'awwizi. Zakat fitrah yang kita bayarkan juga mudah-mudahan bisa menolong orang-orang miskin, orang-orang yang berkebutuhan. Karena diharapkan tidak ada yang sedih ketika ya nanti memasuki hari raya Idul Fitri. Semuanya senang. Ya kan? Karena ini hari ya kan disyariatkan, hari raya itu kan agar supaya kita ini senang. Ya kan? Memang itu. Makanya diperbolehkan rekreasi, diperbolehkan bersenang-senang selama tidak melanggar syariat, itu diperbolehkan. Anak-anak bermain-main bahkan dianjurkan ketika berada pada berada di hari Idul Fitri. Jangan sampai ada orang yang tidak bisa makan ketika berada pada hari raya Idul Fitri. Ya kan, semuanya senang, ya kan? Ya, semuanya gembira, ya. Di antara media untuk menyenangkan manusia yang berkebutuhan adalah disyariatkannya zakatul fitrah dalam Islam. Ya. Demikian kurang lebih kalau kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Ya kan? Tadi sudah saya jelaskan. Ya kan? Man addaha qabla as-salati fayya zakatun maqbulah. Kata Rasul, barang siapa yang menunaikan kewajiban zakat fitri qabla as-salah, sebelum salat. Sebelum salat yang dimaksud adalah ya kan bukan salat subuh. Ya kan, di hari raya Idul Fitri. Qabla as-salah yang dimaksud adalah sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Barang siapa yang sudah menunaikannya, menggugurkan kewajibannya dengan dia membayar zakat fitri qabla salah, kata baginda Rasul, sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, disebutkan di sini fahiya zakatun maqbulah, maka itu sebagai zakat fitrah yang diterima atau dikategorikan sebagai zakat fitrah. Wa man addaha ba'da salah, sebaliknya, barang siapa yang dia baru membayarkannya setelah sholat Idul Fitri, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka dihukumi ini bagian dari sedekah. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita membaca hadis Rasulullah SAW, patokannya yang kita bayarkan itu bisa dikategorikan zakat fitrah atau bukan, itu adalah pelaksanaan salat Idul Fitri. Jangan sampai kita terlambat, ya kan, baru membayar selesai salat Idul Fitri. Maka itu bukan lagi dihukumi sebagai yang kita bayarkan itu zakat fitrah, tetapi itu adalah sedekah. Kalau sedekah itu kan nggak ada waktunya Bapak Ibu sekalian, nggak ada batasannya. Sedekah kan kapan saja. Ya kan, mau sedekah ya kan kapan saja sepanjang tahun, boleh nggak sedekah? Boleh, nggak ada batasan waktunya. Ya, kalau sholat ya kan sunnah sekalipun itu kan ada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukannya. Tapi kalau sedekah kapan saja. Maka kata baginda Rasul, kalau dia baru membayar ya kan setelah dia selesai menjalankan ibadah salat Idul Fitri, maka itu dihukumi bukan lagi zakat fitrah, tetapi dihukumi sebagai sedekah. Ya.
qadruha, besarannya. Al-wajib fi sadaqatil fitri sa'un. Ya tadi, yang wajib itu 1 sa'. Ya tadi 1 sa' itu. Kalau mau ngambil pendapat tengah 2,5. Tapi saya katakan lagi Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan ibadah yang sifatnya ini maliyah, ya kan, ibadah mal ini kalau kita berkemampuan kita lebihkan jauh lebih baik. Ya kan? Ya, yang 1 sa'-nya menggugurkan kewajiban, yang lebihnya itu lagi-lagi dihukumi sebagai sodakohnya kita. Ya, apa yang dibayarkan ya tergantung. Kalau kita kan bahan pokoknya makanan yang biasa kita makan kan bukan gandum juga. Kalau orang barat mungkin gandum, ya. Orang di Timur Tengah ya gandum juga banyak mereka, ya. Kurma, ya kan. Ada juga zabib itu ya kayak tin yang sudah keringkan itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita orang Indonesia, ya kita ini bahan pokoknya apa? Nasi, beras, ya beras. Tapi kan tidak semua orang Indonesia beras juga, ya kan? Orang Maluku itu apa? Sagu, ya kan? Bisa juga sagu, ya kan? Jagung ada, yang makanan pokoknya jagung ada? Ada. Ya silakan saja kalau itu, ya kan, boleh, ya kan gitu kan. Ya, jagung, ya. Bahkan kata Imam Abu Hanifah, ya tidak harus yang kita bayarkan itu dalam bentuk makanan pokok yang biasa kita konsumsi dalam keseharian kita. Jawaza Abu Hanifah ikhraj al-kimmah. Itu Imam Abu Hanifah, beliau membolehkan untuk mengeluarkan, ya tidak harus dalam bentuk ya bahan pokok, tidak harus, tetapi seharga bahan pokok kata Imam Abu Hanifah juga diperbolehkan. Makanya kemudian dikonversi dengan uang, boleh enggak? Boleh. Ya kan Bapak Ibu sekalian, ya. Ya dikonversinya itu ya dengan beras yang biasa kita konsumsi, Bapak Ibu sekalian. Kan beras macam-macam juga harganya, ya kan? Kita konversi dengan beras yang lebih baik dari yang biasa kita konsumsi, lagi-lagi itu jauh lebih baik. Prinsipnya seperti itu, karena ini masuk dalam kategori ibadah yang sifatnya maliyah. Ya, jangan pelit-pelit juga. Kita biasa konsumsi beras seharga berapa? Yang bagus misalnya berapa? 15.000, 20.000, ya kan? Pas zakat fitrah, ya kita konversi dengan ada kan beras yang seharga di bawah 10.000, ada nggak? Mungkin ada, ya kan? Kan itu kan beras-beras yang ada campur-campur batu-batu kecilnya sedikit, ya kan, ada itu, ya kan Bapak Ibu sekalian, ya. Saya dulu waktu kuliah, ya karena memang beras itu di Timur Tengah itu kan susah, nggak seperti di sini Bapak Ibu sekalian. Itu kalau beli beras itu nggak langsung kita cuci, tapi kita pilah-pilah dulu, kan. Ada yang kadang-kadang campur kerikil-kerikil kecil, bahkan tanah-tanah yang sudah menggumpal itu, kita pilihin dulu, baru kemudian kita masak, ya kan. Itu lika-likunya hidup di negeri orang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Maka seenak-enaknya itu hidup ya di tanah air sendiri, itu ya benar, ya. Itu baru bisa menyimpulkan seperti itu kalau Bapak Ibu sudah pernah atau sering keluar negeri, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada peribahasa itu apa? Hujan apa itu yang hujan-hujan itu? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik hujan batu gitu. Apa? Pokoknya ya itulah maknanya, tuh gimana enak tinggal di
negeri sendiri, ya kan Bapak Ibu sekalian. Ya, itu di Eropa juga sama, susah itu nyari beras itu. Saya pernah satu kegiatan 1 bulan di Jerman, ya susah nyari beras itu Bapak Ibu sekalian. Ya susah nyari beras itu. Kalaupun dapat harganya mahal, karena bukan makanan pokok orang situ kan Bapak Ibu sekalian. Ya. Apalagi nyari rumah makan ya yang menjual apa artinya nasi apa itu kan kayak Padang apa ya susah. Ya kan. Maka saya pernah 1 bulan di Eropa, ya kan, saya melakukan kegiatan short course di Jerman, Bapak Ibu sekalian. Baru makan enak sebulan itu, makan nasi, dapat makan nasi itu ya dalam sebulan itu. Bukan di Jerman, saya dapatnya itu di Belanda. Ya kan, harus ke Belanda baru dapat nasi goreng. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Itu pun yang bikin bukan orang Indonesia, tapi orang dia masih ada darah Indonesia, keturunan Indonesia, orang Suriname, ya kan? Dia orang Suriname kan orang Jawa kan, banyak yang di Belanda kan, Suriname kan gitu kan. Nah, dia punya rumah makan, jual nasi goreng. Selama sebulan tuh ini baru dapat makan nasi yang biasanya ya kalau nggak roti ya sempat beli beras, masak sendiri kan di hotel kan gitu kan, asal itu kan, karena sebelum berangkat dikasih abon sama ibu saya itu kan, cukup untuk 1 bulan abon itu, jadi makanya abon sama nasi putih aja, abon sama nasi putih aja kalau mau makan nasi, ya kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang dibayarkan, ya yang dibayarkan itu berarti apa? Ya kalau kita ya beras lah, atau kita mau mengkonversinya ya kan dengan apa artinya seharga beras ya kan juga boleh. Tadi kata Imam Abu Hanifah, kapan, walaupun tadi sudah sempat disinggung, kapan zakat fitrah ini diwajibkan? Ya, ittafaqal fuqaha, para fuqaha, para ahli fikih mereka sepakat ya ala annaha tajibu fi akhir Ramadan, bahwasanya ini diwajibkan di akhir Ramadan. Sepakat mereka, ya kan? Ya. Jadi makanya kenapa fenomena bayar zakat fitri itu di akhir-akhir bulan Ramadan, ya kan? Wakhtalafu fi tahdidil waqti alladhi tajibu fihi, ya. Para ulama ya mereka berbeda pendapat berkaitan dengan ya apa waktu diwajibkannya. Ya. Qala Ats-Tsauri wa Ahmad wa Ishaq wa Syafi'i fil Jadid wa ihda riwayataini an Malik. Ya, berkata para ulama tadi yang saya sebutkan namanya, Imam Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama. Kalau kita ngomongin Imam Syafi'i dalam bab-bab fikih itu ada, kita kenal istilah qaulun qadim, ada istilahnya qaulun jadid. Imam Syafi'i ini qaulun qadim, pendapat yang lama, qaulun jadid, pendapat yang baru. Imam Syafi'i ini ya. Jadi dalam pendapat Imam Syafi'i yang lama ya kan disebutkan juga merujuk kepada satu riwayat dari Imam Malik, inna waqta wujubiha ghurubus syamsi lailatal fitri, ya li'annahu waqtul fitri min Ramadan. Jadi waktu diwajibkannya itu ya kan itu ketika matahari terbenam ya kan ya pada malam ya Idul Fitri itu. Jadi Ramadan terakhir ya kan ya kita melaksanakan Ramadan terakhir ya kan, nah, itu waktu diwajibkannya ya kan. Nah, itu menurut pendapat mereka tadi, orang-orang yang kami sebutkan ya. Wa qala Abu Hanifah wal Laits wasy-Syafi'i fil qadim war riwayah tsaniyah min Malik. Berkata ya kan fuqaha yang lain, Abu Hanifah, Laits dan satu riwayat yang lain dari Imam Malik, inna waqta wujubiyat tulu'ul fajri min yaumil 'id. Waktu diwajibkannya
itu adalah ketika terbit fajar di hari Idul Fitri. Kan sebelum pelaksanaan sholat kan terbit fajar, ya kan? Ini kenapa para ulama ini berbeda pendapat, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan waktu diwajibkannya? Ya, ada yang mengatakan ini maksud waktu diwajibkannya itu apa? Orang akan dia dihitung terkenai kewajiban untuk melakukan zakat fitri. Maksudnya itu seperti itu. Ya, menurut satu pendapat, ghurubus syamsi min lailil fitri. Jadi terbenamnya matahari malam Idul Fitri. Artinya setelah kita selesai menjalankan puasa akhir Ramadan, kan ditandai dengan terbenamnya matahari kan, waktu maghrib, gampangannya seperti itu. Artinya apa? Begini, kalau ada bayi yang terlahir, nah ini konsekuensinya, ini pendapat ini, ya kan? Kalau ada bayi, misalnya kita punya cucung nih, bapak-bapak kan kayaknya sudah nggak punya bayi lagi kan, cucung kan gitu kan. Itu kan udah ya angkatan di atas 60 semuanya kan. Karena yang datang kan banyak yang kemungkinan sudah punya cucung, bukan punya anak lagi, ya kan, paling 1-2 kan gitu kan. Ya. Jadi kan banyak bapak-bapak yang muda kan nggak aktif di pengajian. Yang aktif di pengajian kan mohon maaf yang sudah kakek-kakek. Ya kan? Dan kemungkinan dia mungkin punya cucu, anaknya belum paham, ya. Kita misalnya punya cucu nih, cucu kita ini lahir menurut pendapat yang pertama. Cucu kita ini lahir setelah kumandang azan maghrib di akhir Ramadan. Ya kan? Ya. Saat pelaksanaan sholat maghrib cucu kita lahir. Menurut pendapat yang pertama, karena dia lahir setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan, maka dia terkenai kewajiban untuk membayar zakat. Ya kan? Itu pendapat yang pertama. Kalau merujuk kepada pendapat yang kedua, enggak, belum terkenai kewajiban, karena waktu wajibnya itu adalah tulu'ul fajri, terbitnya fajar. Terbitnya fajar di hari Idul Fitri. Jam 12 malam lahir, menurut pendapat yang kedua belum. Kecuali misalnya terbitnya fajar kan sebutlah ditandai dengan sholat subuh. Gampangannya seperti itu, ya kan? Dia lahir setelah as-salatu khairum minan naum, ada kumandang muadzin itu kan, mengumandangkan azan, apa artinya azan salat subuh, ya kan? Menurut pendapat yang kedua, pendapat yang kedua, kalau ada yang lahir setelah terbitnya fajar di hari Id itu, dia baru terkenai kewajiban apa artinya membayar zakat. Nah, itu pendapat yang kedua. Inna waqta wujubiyya tulu'ul fajr. Jadi terbit fajar. Jadi kalau sebelum terbit fajar, ya kan, belum terkenai kewajiban. Ya. Nah, jadi inna waqta wujubiha tulu'ul fajri min yaumil aid. Ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini pendapat ulama berkaitan dengan waktu diwajibkannya apa? Diwajibkannya apa? Membayar zakat. Jadi yang pertama, saya ulangi nih, yang pertama. Kalau yang pertama itu ghurubus syamsi. Ya, jadi ya ghurubus syamsi itu kalau setelah terbenamnya matahari dia lahir, maka dia terkena enggak? Enggak ya, enggak terkena ya. Ya. Pendapat yang kedua adalah terbitnya fajar. Saya ulangi lagi nih biar enggak bingung ini kan. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu biar enggak bingung nih, ya. Pendapat yang pertama, kalau lahir dia sebelum terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari di hari terakhir, ya kan? Sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya matahari itu bisa jadi dia, ya mungkin saya ada kurang pas dalam penjelasan. Saya jelasin ini, Bapak Ibu. Saya ulangi, ya mungkin biar nggak bingung, ya.
kalau dia lahir sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya, karena patokannya itu terbenamnya matahari. Jadi sebelum terbenam, ya. Kalau sebelum terbenam misalnya asar, ya kan, terkena nggak kewajiban? Terkena kewajiban. Karena patokannya itu ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Saya ulangin ya. Jadi kalau menurut pendapat ini, ya kan, kalau dia lahir misalnya misalnya Isa nih ya, terkena nggak kewajiban? Hah? Nggak terkena kewajiban. Karena patokannya itu terbenamnya matahari. Saya ulangi biar agak pendapat yang pertama ya, mohon maaf saya agak bulat-bulat ini ya kan ya, tapi nggak apa-apa biar jelas kan itu kan. Pendapat pertama patokannya itu adalah ghurubus syamsi itu artinya apa? Terbenamnya matahari. Jadi kalau lahir setelah terbenamnya matahari, misalnya waktu Isya dia baru lahir, itu tidak terkena kewajiban. Ya kan? Itu pendapat yang pertama. Ya kan? Jelas ya? Pendapat yang kedua, patokannya itu adalah tulu'ul fajri, terbitnya fajar. Di hari Id itu, ya kan? Artinya apa? Kalau dia lahir tengah malam itu kan sebelum terbitnya fajar. Ya kan? Nah, tengah malam jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 itu kan belum terbit fajar, itu bisa dipastiin ya di Indonesia kan itu kan. Kalau dia lahir sebelum terbitnya fajar, walaupun setelah maghrib, ya kan, ya kan, tapi tengah malam, ya kan, maka dia terkenai kewajiban membayar zakat. Ya, yang terbebas dari membayar zakat fitri merujuk kepada dua pendapat ini adalah kalau ada yang lahir setelah terbitnya fajar. Nah ini jelas ya. Nah, yang pertama agak bingung memang kan gitu kan. Nah ini patokannya itu ya. Jelas. Ya. Kalau kita merujuk kepada dua pendapat ini Bapak Ibu sekalian, sudahlah begini. Kan yang dibayarkan juga nggak banyak. Satu sok. Ini berkaitan dengan kelahiran anak kita atau cucu kita. Ya kan? Ya. Sudah sih bayarin aja. Ya kan? Itu kan walaupun kalau secara fikihnya itu kan seperti tadi kan gitu kan. Jadi kalau bab-bab fikih itu bab ya ranahnya itu boleh tidak boleh, ranahnya itu wajib, ya kan? Tapi kan ada banyak hal yang tidak harus terpaku dengan yang sifatnya wajib kan, yang sunnah kan kebaikan, sodakoh itu kalau ini tidak dihukumi sebagai zakatul fitri kan bisa dihukumi sebagai sodakoh. Ya kan, apalagi kelahiran anak, kelahiran cucu kan senang loh, ya kan, ya. Nah itu ya berkaitan dengan. Tapi kalau saya baca di bab-bab fikih itu yang kayak gini-gini ini memang yang dibahas. Jadi udah detail-detail kan gitu kan, rincian. Nah itu yang dibahas itu dalam bab-bab fikih itu seperti itu. Jadi sekali lagi kami ulangi, Bapak Ibu sekalian, kapan seseorang itu terkenai kewajiban membayar zakat fitrah? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama patokannya ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Ya, terbenamnya matahari di Ramadan terakhir. Dengan kata lain, kalau menurut pendapat ini, kalau ada yang lahir setelah terbenamnya matahari, menurut pendapat ini, ya kan, dia lahir jam 7 malam, ya kan, berarti dia tidak terkenai kewajiban zakat. Menurut pendapat ini. Pendapat yang kedua patokannya itu adalah tulu'ul fajri yaumul id, terbitnya fajar di hari id. Jadi kalaupun dia lahir tengah malam kan sebelum fajar, ya kan, pokoknya sebelum fajar, maka dia terkenai kewajiban membayar zakat, kecuali yang lahir setelah fajar, ya kan.
lahir setelah sholat subuh sebelum Idul Fitri, nah, gampangannya setelah itu, ya kan? Nah, itu tidak terkenai kewajiban membayar zakat menurut pendapat yang kedua. Dah itu aja. Ya. Ini pembahasan ya berkaitan dengan siapa yang terkenai kewajiban. Ta'jiluha an waqtil wujub. Jumhurul ulama, mayoritas ulama, ala annahu yajuz ta'jil sadaqatil fitr qabla al-'id biyaum atau biyaumain. Mayoritas ulama jumhur mengatakan ya walaupun waktu pembayarannya itu di akhir Ramadan, tetapi boleh untuk disegerakan sebelum Idul Fitri 1 atau 2 hari. Ini pendapat mayoritas ulama. Fa inda Abi Hanifah yajuzu taqdimiha ada syahri Ramadan. Imam Abu Hanifah mengatakan enggak harus 2-3 hari, enggak harus 1-2 hari sebelum Idul Fitri. Kita bayarkan sepanjang bulan suci Ramadan, kata Imam Abu Hanifah juga boleh. Ya kan? Ya. Nanti dulu. Fa'inda Abi Hanifah yajuzu taqdimuhu ala syahri Ramadan. Kata Imam Abu Hanifah, bahkan kata Imam Abu Hanifah, boleh membayarkannya itu ya sebelum Ramadan, asal diniatkan untuk zakatul fitri. Qala Syafi'i yajuzu taqdim min awal syahr. Adapun Imam Syafi'i boleh dari awal bulan suci Ramadan. Jadi ini ya lagi-lagi kalau bab fikih ini seperti ini, kau banyak pendapat kan gitu kan. Ya silahkan Bapak Ibu sekalian ambil dari pendapat ini kan gitu kan. Ya paling tidak ya di bulan suci Ramadan lah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh untuk dibayarkan sebelum bulan suci Ramadan. Ittafaqu ya para ulama walaupun mereka berbeda pendapat berkaitan dengan waktu pembayarannya tadi, ya kan? Tetapi para ulama sepakat ala annahu la yajuzu ta'khiruha an yaumil id, tidak boleh dibayarkan setelah Idul Fitri. Nah, itu ya kan. Jadi berkaitan dengan pembayaran ya berbeda pendapat berkaitan dengan apakah bisa disegerakan. Ya kan? Ya. Ada yang bisa tapi sehari 2 hari saja. Artinya sudah akhir-akhir Ramadan, ya kan? Ada yang berpendapat ya sepanjang bulan Ramadan boleh. Ya kan? Bahkan ada yang berpendapat sebelum Ramadan pun boleh ketika diniatkan untuk membayar zakatul fitrah. Walaupun mereka berbeda pendapat, para ulama berkaitan dengan apakah dimungkinkan untuk disegerakan pembayaran zakat? Para ulama sepakat tidak boleh dibayarkan setelah Idul Fitri, ya kan? Ya. Kepada siapa dibayarkan, ya kan? Kalau kita membaca hadis Rasul, ya kan? Tu'matan lil masakin, yang jadi prioritas itu adalah orang miskin. Walaupun ya namanya ini kan bagian dari zakat, maka peruntukannya sesuai dengan innamas shadaqatu lil fuqara, ya kan 8 kelompok itu. Ya boleh 8 kelompok itu. Tetapi prioritaskan kalangan orang-orang miskin, ya. Jangan sampai ada orang miskin yang masih merasakan ya berkekurangan dalam artian tidak bisa makan, ya kan, masih cari-cari makan ketika mereka berada di hari Idul Fitri, ya kan. Walaupun bolehkah kita bayarkan sesuai dengan 8 kelompok yang disebutkan dalam ayat ya boleh, tapi prioritaskan untuk zakatul fitri ini peruntukannya mereka-mereka dari kalangan fakir miskin. Demikian kurang lebih Bapak Ibu sekalian seputar zakatul fitri. Saya persilakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih materi